Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu keempat ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori merencana 1 bahasa visual pada minggu keempat ini yang akan terselenggara di tanggal 21 September 2020 dengan judul Circle, Square, Triangle Solution. Di sini ada 4 materi. Dari utamanya itu adalah penyelarasan lingkaran persegi dan segitiga bujur sangkar. Pertama itu arti circle, square, triangle solution. Yang kedua itu circle, square, triangle solution dalam desain. Yang ketiga, pengantar bentuk sebagai poin utama dalam image. Dan yang terakhir itu adalah keempat, menggunakan bentuk lingkaran, kotak, segitiga sebagai poin utama dalam image yang dibuat. Dimulai dari subbagian yang pertama, itu ada arti circle, square, triangle solution. Itu adalah penyelarasan lingkaran, persegi, dan segitiga ataupun bujur sangkar. Baiklah, dimulai dari definisinya. Circle, square, dan triangle solution adalah salah satu elemen dasar untuk memvisualkan bentuk dari suatu karya desain grafis. Secara umum, bentuk dasar yang dikenal orang awam adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Pada desain grafis sendiri, kita akan mempelajari bentuk dasar dan bentuk turunan. Sementara pada kategori sifatnya, bentuk dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada 3 bagiannya. Yang pertama, circle, square, dan triangle solution yang mengarah kepada huruf. Jadi mengarah pada suatu visualisasi karakter. Dalam hal ini adalah tipografi yang kita ambil. Yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung seperti kapital A, B, C, dan seterusnya. Itu pada bagian yang pertama untuk mengkategorikannya berdasarkan sifat. Kemudian yang kedua, circle, square, dan triangle solution yang mengarah kepada simbol yang direpresentasikan dalam bentuk visual dan mewakili bentuk benda secara sederhana. Simbol tersebut dapat dipahami secara umum sebagai visualisasi yang menyerupai suatu bentuk dari benda nyata atau benda yang sering dilihat di alam atau di sekitar kalian. Misalnya saja, ada gambar manusia, gambar binatang, gambar matahari dalam bentuk yang sederhana, bukan dalam bentuk yang nyata secara detail gitu ya. Jadi untuk pemvisualan yang nyata atau biasa dalam seni rupa itu ada aliran realis. Itu setiap gambarnya itu tidak mungkin memvisualkan sesuatu hal yang nyata. Seperti halnya fotografi misalnya saja ya. Mungkin ketika foto itu dicetak ataupun dilihat visual rekaman dari jepretan kamera tersebut itu kelihatan nyata, tapi sebenarnya foto tersebut itu tidak bisa memvisualkan kedetailan benda aslinya. Jadi untuk prinsip fotografi sendiri itu adalah merekam cahaya dari objek yang dijepret. Itu ada bagian yang ketiga, yang terakhir ini adalah circle, square, dan triangle solution yang mengarah kepada bentuk nyata yang mencerminkan kondisi fisik dari objek gambar manusia, hewan,
atau benda lainnya yang divisualkan dari lingkaran, persegi, segitiga, atau bujur sangkar secara detail. Oke. Sekarang kita ke bagian kedua, itu circle, square, triangle solution dalam desain. Untuk mendesain logo dengan susunan circle, square, dan triangle solution yang baik, ada 10 prinsip yang sebaiknya diingat oleh mahasiswa desain grafis. Sebenarnya untuk logo sendiri itu akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya, tapi meskipun begitu, saya akan memperkenalkan di awal dalam bentuk manualnya terlebih dahulu gitu. Meskipun ada beberapa nanti yang terkait sama yang digital. Oke. Ini 10 prinsip ini harus diingat sebagai prinsip dari pendesainan suatu logo. Yang pertama, itu logo tersebut itu harus sederhana. Desain logo yang sederhana dari segi bentuk dan warna akan mempermudah konsumen mengenali merek produk bahkan dari jarak jauh sekalipun. Ini salah satu contoh misalnya logo Indomaret, Alfamidi gitu ya, yang atau Pertamina gitu. Jadi ketika seseorang mengendarai kendaraan itu dari jauh itu sudah tahu, oh ini sebentar lagi akan ke Alfamidi atau Indomaret, jadi siap-siap untuk menuju ke lokasi gitu. Jadi tidak mengencangkan kendaraannya gitu ya. Jadi logo tersebut itu harus sesederhana mungkin. Tapi tingkat sederhana itu bukan sesuatu yang asal-asalan dibuat, bukan. Tapi sederhana itu dari desainnya itu original, tapi untuk pengaplikasian itu kelihatan visualnya sederhana. Ini nanti akan saya kasih arahan lebih lanjut mengenai hal ini. Yang kedua, itu fleksibel. Jadi pada desain logo sendiri ini dapat diaplikasikan di berbagai media, baik penempatan yang tidak mengurangi keindahan ataupun mudah untuk dikenali dari berbagai ukuran ini. Jadi misalnya seperti logo yang tadi kita bahas ya, seperti Indomaret atau Alfamidi, itu kan pegawainya itu menggunakan logo di kaos mereka misalnya gitu ya. Jadi penempatannya itu tidak boleh mengganggu kenyamanan dari konsumen gitu. Jadi ketika dikecilkan itu orang tahu, oh ini kita sedang berada di supermarket Alfamidi atau Indomaret gitu ya. Jadi segitu. Meskipun warna juga mempengaruhi, jadi warna logo itu sesuai dengan baju dari pekerjanya itu biasanya seperti penerapannya seperti itu gitu. Jadi ketika berada di supermarket tersebut, kefleksibelan logo tersebut itu dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen. Jadi ketika logo itu dibutuhkan harus besar, itu dia fleksibel pada medianya. Ini yang ketiga, itu mudah dibaca. Jika logo mengandung tipografi, maka harus mudah untuk dibaca dalam waktu 30 detik. Jadi orang yang melihat logo tersebut itu harus sudah kenal, oh ini logo dari supermarket, misalnya Indomaret atau Alfamidi. Oh ini logo dari Pertamina, misalnya seperti itu. Dalam 30 detik, bahkan mungkin kalaupun bisa itu kurang dari 30 detik, orang tersebut itu konsumen itu bisa tahu. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu bagian keempat, prinsipnya itu mudah diingat. Jadi suatu desain logo itu harus dapat melekat dengan kuat di ingatan konsumen untuk jangka waktu yang panjang. Jadi untuk logo sendiri kan seperti yang kalian mungkin amati di sekitar kalian itu, ketika sebuah logo ini hadir ke konsumen, itu pasti logo itu bakal bertahan beberapa tahun gitu ya. Kalaupun misalnya pun berganti, otomatis harus disosialisasikan kembali ke konsumen.
dalam iklan, misalnya di televisi, di sosial media, ataupun mungkin di baliho atau mungkin juga billboard, misalnya di pinggir jalan, sebagainya, itu harus disosialisasikan kembali itu. Jadi untuk logo sendiri itu, kalaupun misalnya desain logo itu sekitaran harganya itu sampai 5 juta itu. Mungkin minimal itu 3 juta itu paling murahnya harga logo, satu logo. Dan bahkan beberapa kakak kelas kalian itu beberapa orang udah menjual logo itu, freelance-nya menjual logo, misalnya keluar di pasarnya itu ke luar negeri, itu tidak di Indonesianya. Jadi sudah mulai seperti itu. Jadi pasaran itu udah nilainya udah jutaan. Dan untuk membuat logo sendiri itu butuh sekali konsep dan ide. Jadi tidak semata-mata visual ini logonya udah selesai, tapi harus dijabarkan logo itu mengandung apa saja gitu. Jadi biar konsumen itu udah melengkapi lah di produk dari perusahaannya itu gitu. Kemudian yang kelima itu harus unik. Jadi desain logo yang berbeda pada produk yang sejenis akan lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen gitu. Jadi misalnya saja yang supermarket ini ya, Alfamedia ataupun Indomaret ini, yang mereka memiliki pemilik supermarket yang berbeda, tapi menjual produk ataupun brand-brand yang hampir sama gitu ya, tapi mereka memiliki karakter yang berbeda gitu, yang hanya dimiliki oleh supermarket tersebut. Jadi untuk logo sendiri biasanya ketika logo sudah dijual kepada perusahaan gitu, jadi logo itu adalah hak milik perusahaan gitu. Jadi seorang desainer itu tidak bisa mengklaim saya yang buat logo itu tidak bisa, karena itu sudah dibeli oleh desainer. Jadi bahkan langsung dipatenkan, karena untuk logo sendiri apalagi logo-logo yang besar itu mempunyai pasar yang cukup luas gitu. Jadi untuk itu harus pasti langsung diklaim patennya gitu ya oleh perusahaan. Jadi kalaupun misalnya kalian pengen tahu nih, ini siapa ya kira-kira yang membuat, mungkin namanya saja yang tercantum itu pun tidak sembarangan diberitahukan gitu, terkecuali kalau desainer itu memang benar-benar desainer yang ternama. Oke, yang keenam itu berhubungan dengan kualitas perusahaan. Apakah menggambarkan rasa lembut, bersahabat, nyaman, dan ramah pada produk kuliner misalnya gitu ya. Untuk yang kuliner sendiri ini sangat banyak ragamnya jenisnya. Jadi tergantung dengan karakter dari makanan tersebut. Atau apakah menggambarkan kesan kuat, kaku, dan lebih kuat gitu pada produk bangunan gitu misalnya. Jadi untuk logo tersebut kan, kalau bangunan itu kan harus benar-benar menunjukkan bahwasannya produknya ini karakternya seperti logo yang dipublikasikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketujuh itu seimbang. Jika ada komponen logo yang hendak ditonjolkan, maka jangan sampai ada yang tumpang tindih atau adu domba antar komponen yang memusingkan penglihatan konsumen. Jadi untuk logo sendiri itu sifatnya dekoratif atau flat gitu ya. Jadi logo itu tidak boleh ditumpang tindihkan. Meskipun ada beberapa konsep yang menginginkan logo untuk ditumpang tindihkan, itu harus berdasar gitu ya. Karena itu sangat mengganggu konsumen dalam merekam logo tersebut ke dalam memorinya. Jadi harus seimbang dalam artian kesatuan dalam visualisasinya, itu tidak ada berat sebelah. Kemudian yang kedelapan itu memiliki pengaruh kuat. Logo dapat menciptakan dampak pengaruh yang kuat ketika konsumen melihatnya, sehingga apa yang hendak ditimbulkan oleh produk itu dapat disampaikan dengan baik. Oke ya, jadi
Di sini terlihat jelas pemilihan image ataupun tipe pada logo ini itu benar-benar harus memiliki pengaruh yang kuat untuk si produk ini gitu ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan oleh seorang desainer logo. Kemudian yang ke-9 itu harus konsisten. Jika produk bangunan, maka karakter logonya harus keras. Penggunaan logo yang konsisten akan mencerminkan kepercayaan diri perusahaan, sehingga dapat mempermudah proses brand awareness dari konsumen terhadap suatu produk. Ya, jadi harus konsisten dia. Jadi untuk perubahan logo itu kan sangat jarang sekali sih sebuah produk itu merubah logonya, terkecuali kalau produk tersebut tidak laku di pasaran gitu. Jadi mengubah kemasan, mengubah logo itu pun, untuk logo sendiri pun sangat benar-benar resign gitu. Salah satu contoh logo yang bertahan dari dulu sampai sekarang itu adalah logo yang kemasan makanan gitu ya, misalnya seperti mie instan, Indomie gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang logo Indomie itu tidak berubah meskipun kemasannya yang sering berubah-ubah. Kemudian juga air mineral Aqua gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang ya Aqua tulisan seperti itu, warnanya seperti itu gitu. Jadi menggunakan warna biru gitu. Konsisten dalam menjaga identitasnya meskipun kemasannya, desainnya mungkin diubah-ubah. Yang terakhir itu adalah kesatuan. Jadi komponen logo diatur sedemikian rupa hingga menjadi satu kesatuan gambar logo yang utuh, tidak bercerai-berai satu dengan yang lainnya gitu. Jadi seperti prinsip visualisasi pada umumnya, itu segala visualisasi itu harus saling menyatu antara satu dan lainnya. Seperti yang saya sampaikan, ketika kalian memvisualkan objek utama, itu otomatis disatukan dengan objek pendukung gitu ya. Kalaupun misalnya visualisasinya sudah memang pengen fokus satu objek, itu dibuat latar yang menunjukkan objek tersebut mampu untuk berdiri sendiri, dan juga komposisi proporsinya gitu ya, yang harus benar-benar diperkuat. Kemudian bagian ketiga itu pengantar bentuk sebagai poin utama dalam itu. Desainer membangun image yang merupakan representasi dari gagasan pribadinya atau klien bisnisnya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu desainer itu benar-benar taat dengan apa yang diinginkan oleh klien. Image sangat kuat untuk dipercaya dan merupakan alat komunikasi yang dapat mempengaruhi, mampu menyampaikan tidak hanya informasi, tetapi juga suasana hati dan emosi. Jadi, orang akan bereaksi terhadap image secara instintif sesuai kepribadian mereka, asosiasi berdasarkan lingkungannya, dan eksperimentatif akibat pengalaman sebelumnya gitu. Jadi untuk image sendiri itu biasanya orang ketika melihat visualisasi yang benar-benar didesain dengan baik, itu akan langsung paham, oh seorang desainer itu pengen seperti ini, tidak salah pemahaman gitu. Jadi jangan sampai seorang yang melihatnya itu malah berbeda artinya dengan apa yang ingin disampaikan oleh desainernya. Itu sebabnya manual ini sangat penting gitu. Jadi ketika manual ini tervisualkan dalam digital, itu otomatis orang lain tahu, oh ini maksudnya ini yang A gitu kan. Jangan sampai si penglihat itu berpikir, oh ini maksudnya B atau C gitu. Jadi dia tidak tersampaikan apa yang ingin disampaikan melalui visual. Karena kan kalau visualisasi ini, mereka itu yang pengamat itu tidak perlu nanya ke orang yang membuatnya, orang memvisualkannya. Dia hanya butuh melihat visualnya dan paham apa yang ingin disampaikan oleh desainernya. Itu sebabnya
mahasiswa dalam bidang visualisasi itu sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa seperti kalian. Karena tidak semua orang bisa memiliki kemampuan visualisasi gitu ya. Oke, selanjutnya image diambil dengan berbagai cara dan teknik yang disampaikan dengan kebutuhan aplikasi dan media. Itu jelas. Dalam desain berbasis image, hal utama yang harus diperhatikan seorang desainer adalah memahami bahwa image-image yang diekspos harus membawa keseluruhan pesan. Tidak boleh ada makna yang tertinggal gitu ya. Jadi visual itu harus benar-benar menunjukkan makna apa yang ingin disampaikan oleh klien bisnisnya. Untuk itu, terkadang desainer memberi sedikit teks sebagai bantuan. Ya, mungkin kalau image-nya itu tidak mampu untuk membuat orang paham dengan apa maksudnya, itu ditambah sedikit saja teks gitu ya. Oke. Karena setiap image yang tampil merupakan bahan yang harus disampaikan, maka pada sebuah proses eksekusi sebuah image, seseorang desainer juga harus memahami bagaimana pentingnya memanajemen kepekaan terhadap calon penerima pesan, sehingga desainer tidak membabi buta dengan mengandalkan selera estetisnya belaka dalam menampilkan image tersebut. Jadi gini, seorang desainer itu, saya sampaikan sebelumnya, itu berbeda dengan seniman. Seniman itu menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada orang lain melalui bentuk-bentuk yang artistik, estetis. Jadi berbeda halnya dengan desainer. Visualisasinya itu harus memiliki nilai original. Kalau nilai original itu mencakuplah salah satunya estetik, kemudian juga indah, penggambarannya dan sebagainya. Itu. Jadi image tersebut ini diharapkan itu mampu untuk tersampaikan dalam bentuk yang sedikit tapi memiliki makna yang banyak gitu. Jadi itulah tugas seorang desainer gitu, untuk mengeksekusi atau memotong-motong kira-kira yang mana yang tepat ya, bentuknya yang bisa mewakili. Jadi biasanya seorang desainer logo itu tidak hanya membuat satu desain, itu membuat sampai ratusan desain untuk satu logonya. Jadi ini pengalaman dari kakak kelas kalian ya, yang freelance logo. Jadi dia tuh membuat banyak logo. Jadi dari manual dulu, kemudian ditanya ke teman, diskusi ke teman gitu, kira-kira gimana. Karena untuk sebuah visualisasi ini harus banyak sekali dibantu oleh sudut pandang orang lain, karena kan visual itu dilihat oleh orang lain ya. Banyak sekali logo ditunjukkan, kemudian yang kira-kira tepat untuk misi si perusahaan ini itu kira-kira apa ya. Terus ketika ada beberapa ratusan ini kan dieksekusi, ini jadi 50, dieksekusi jadi 30, dieksekusi sampai 10. Bahkan dari 10 ini mungkin ada beberapa yang harus diubah gitu. Jadi tingkat revisi itu harus benar-benar dilakukan gitu ya, kan tidak salah persepsi makna ini tadi. Jadi sehingga sampai tiba saatnya logo tersebut itu hanya 5 pilihan, kemudian langsung dikasih ke klien bisnis dengan berbagai lah argumen yang sudah diskusikan dengan teman-teman desainer lain misalnya. Kemudian si klien memilih yang mana gitu. Dari ratusan itu menjadi 3 klien, seperti itu gitu pasarnya. Jadi kayak kelas kalian selalu menyampaikan itu kan lebih susah revisi sih dari klien Bu gitu. Jadi klien itu pengen yang inilah, pengen yang itu, kadang itu tidak sesuai dengan prinsip desain gitu, jadi kami harus menjelaskannya lagi dan sebagainya gitu. Oke, yang bagian keempat itu menggunakan bentuk lingkaran, kotak, segitiga sebagai poin utama dalam image yang dibuat. Jadi, bukankah sebuah gambar dapat memunculkan ribuan makna dan maksud? Maka, arah dari maksud tersebut harus dapat tersampaikan dengan image yang dieksekusi oleh desainer. Ini sekedar pemfokusan dari materi yang bagian ketiga tadi sih sebenarnya.
Ini ada salah satu gambar desain yang saya ambil dari internet ya. Ini untuk tipe seperti ini itu kan meskipun dilipat-lipat dan disusun tumpang tindih, tapi orang pasti tahu ini tulisannya graphic design gitu ya. Karena ada beberapa kata yang tervisualkan dengan jelas gitu ya, jadi orang pasti tahu itu graphic design. Kemudian ini yang tumpang tindih dengan berbagai warna. Untuk peletakan warnanya sendiri pun itu benar-benar dipikirin gitu, jangan sampai warna tersebut ketika ditumpang tindih itu warna yang sama gitu, akhirnya ujung-ujungnya akan pasti jadi hilang gitu tulisannya. Jadi harus benar-benar warna yang berbeda, harus benar-benar dipikirin sebelum desain gimana sih. Kemudian ini yang kedua, itu tulisannya dia tidak ditumpang tindih tapi dengan menggunakan corak gitu, dari corak-corak yang disusun sedemikian rupa. Tapi saya rasa pun ini diambil dari beberapa gambar ataupun mungkin satu gambar yang dijadikan satu. Kalau satu gambar itu tidak, saya rasa ini ada 2 huruf yang satu gambar gitu ya. Jadi ataupun ada yang 4 huruf gitu ya. G sama R itu kan satu gambar gitu ya. Kemudian P, H, I, C itu satu gambar gitu. Kemudian juga ada G, N satu gambar gitu, dan seterusnya gitulah ya. Kemudian di sini ada corak, beberapa corak gitu ya, corak-corak yang dipercikan dan bentuk-bentuk yang disusun sedemikian rupa dengan warna-warna. Jadi untuk prinsip warna itu kayaknya sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu warna-warna yang memiliki makna kuat itu benar-benar harus menjadi objek utama gitu. Jangan sampai warna kuat itu dijadikan background, itu otomatis objek utama yang dengan warna yang redup itu pasti bakalan kalah gitu. Oke, seperti yang sudah ditunggu-tunggu setiap minggunya, itu ada tugas wajib dan tugas rutin. Di tugas wajib ini saya ingin kalian menggambarkan letismer yang imajinatif dan kreatif secara detail dan manual. Bentuk-bentuk tersebut itu menggunakan corak pensil warna ataupun bisa menggunakan bisa menggunakan cat air gitu ya, terserah, atau poster atau pastel gitulah. Itu saya ingatkan lagi, tugas wajib itu harus didokumentasikan, ada 4 tahapan foto yang harus dibuat. Kemudian untuk tugas rutin sendiri itu adalah saya ingin kalian mendesain rancangan logo sebagai suatu tanda pengenal untuk mencirikan secara tidak langsung nama dari industri kreatif dengan menerapkan bentuk lingkaran, kotak, dan segitiga pada media kertas gambar. Oke, ini ada referensi gambar yang sudah saya sampaikan di classroom sih, tapi akan saya sampaikan di materi saja agar ketika di classroom itu kan hanya menyantumkan gambar dan dokumentasikan. Tapi kalau yang di materi ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk gambar yang pertama ini, letismer ini sebenarnya teorinya itu untuk minggu depan gitu ya. Jadi saya sampaikan saja lah prinsipnya itu. Jadi letismer itu terlihat banyak tapi di objek yang satu gitu ya. Letismer dia kelihatan banyak tapi di objek yang satu. Misalnya saja contohnya ini objeknya yang utama itu adalah pohon bunga sakura gitu ya. Jadi bunga sakura itu menggunakan pointillis kuas ini ya, jadi pointillis kuas, dan juga diberikan kayak efek bintangnya itu percikannya gitu. Jadi ini benar-benar menggunakan teknik yang awalnya ya dibuat dulu background dari langitnya itu kan. Saya rasa semua tutorial di YouTube itu banyak seperti ini, membuat
visualisasi seperti ini. Tapi meskipun begini, kalau bisa ya cari objek visual yang memang bisa cari di internet hanya saja dibuat menjadi karakter kalian sendiri. Seperti yang saya bilang kan, visualisasi itu adalah originalitas. Jadi ketika kalian mencontoh dari internet, otomatis teman kalian mungkin ada yang mencontoh dari internet, dan itu kelihatan sama, jadi kelihatan seperti plagiatisme. Jadi saya sih sebenarnya udah sering banget melihat gambar-gambar di internet, jadi hindarin yang seperti itu gitu. Tambahin aja, boleh mencontoh dari internet tapi ditambahin sesuai dengan karakter kalian. Oke, yang ini kelihatan satu objek ya, jadi kayak kelihatan orang, tapi di orang itu ada wanita yang sedang duduk gitu ya. Jadi kayak prianya. Di situ di dalam wanita itu ada orang yang lagi duduk gitu. Berarti semua itu satu bentuk tapi banyak objek. Oke. Ini juga seperti itu, satu bentuk tapi dengan banyak sekali objek. Jadi ini ya mungkin ada beberapa maksud yang ini disampaikan oleh pembuatnya gitu ya. Begitu juga dengan ini gitu ya. Jadi satu objek kelihatan banyak yang ingin disampaikan. Banyak yang ingin disampaikan ini tidak hanya visual sih menurut saya untuk teoreticisme itu, tapi lebih kepada makna tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi visualisasi itu dapat memberikan arti kepada orang yang melihatnya itu berbeda. Mungkin hari ini berpikir maknanya seperti ini, tapi mungkin besok atau 2 hari kemudian itu berbeda gitu, atau mungkin orang lain ketika melihat itu berbeda. Seperti itu. Jadi pilihlah objek yang satu tapi memiliki banyak sekali makna ataupun juga apa yang ingin disampaikan. Ini juga seperti itu, platyismur. Tapi sebenarnya ada yang kurang tadi. Untuk platyismur sendiri harusnya ada kapal-kapalan gitu, tapi karena udah seperti ini, jadi ya karena waktu juga setiap minggu itu banyak tugas, jadi terakhirnya ya saya ngasih masukan aja sama mahasiswa ini untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Dan ini juga dengan motif di mobilnya itu banyak, jadi objeknya satu tapi memiliki kepadatan sendiri di objeknya itu gitu. Oke, untuk yang tugas rutin ini adalah membuat logo tadi ya, menggunakan segitiga, lingkaran, biji sangkar gitu ya. Jadi untuk logo sendiri di sini saya minta kalian membuat logo yang original, karakter kalian sendiri gitu ya. Mungkin untuk membuat yang logo yang benar-benar original itu memiliki proses yang waktu yang lama, tapi saya minta untuk buatlah yang semampu kalian dalam membuat logo yang original gitu ya. Jadi Anggita ini membuat logo untuk ya kecantikan gitu, bisa digunakan untuk mungkin shampoo atau parfum, banyak sekali ya untuk kecantikan itu, kosmetik ya. Oke, kemudian untuk tugas rutin ini menggunakan pulpen saja, jadi ya tidak usah pakai warna dulu karena saya masih khawatir belum mampu untuk menempatkan warna, jadi hitam putih saja, jadi ke image-nya saja dulu. Di sini dia membuat logo ini ya, lebih laki-laki gitu ya, Sparta, nutrition for men, di itu kepotong gara-gara scanan ya. Ini nih ya tulisannya kan bener-bener memang diperuntukkan untuk cowok, sedangkan yang beauty ini diperuntukkan untuk cewek gitu ya, dari karakter tipunya. Meskipun yang buat memang sesuai dengan
Kemudian ini membuat logo yang warna gitu, meskipun saya sampaikan tidak usah dulu warna, karena untuk warna itu lumayan sulit untuk menyatukannya, tapi dia udah Bu, saya coba aja gitu ya. Udah, silahkan, saya bilang. Saya lebih senang sih orang-orang yang mencoba dan memang berusaha untuk bisa. Tapi ya cobanya ya jangan asal-asalan gitu, tapi benar-benar serius. Jadi membuat logo bunga gitu. Jadi kalau bunga seperti ini kan ya bukan untuk yang rangkaian bunga gitu kan, otomatis ya dari karakter tulisannya gitu. Jadi mungkin lebih kepada produk-produk yang diperuntukkan untuk laki-laki misalnya itu, tapi laki-laki mungkin ke parfumnya gitu. Jadi bunganya untuk parfum bunganya untuk kaum laki-laki misalnya seperti itu. Ini permisalan ya, saya nggak tahu apakah benar atau tidak yang disampaikan oleh hari ini. Kemudian di sini lebih kepada logo untuk musik gitu, mungkin dia senang musik gitu ya, jadi memvisualkan logo seperti ini gitu. Jadi yang dia buat itu warnanya juga sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin gitu. Karena mungkin dia berpikir bahwasannya CD yang pada musik itu kan dia memiliki warna ketika kena sinar gitu. Divisualkan ke sini. Dan ini ada karya untuk logo ya. Dari sini udah kelihatan kameranya gitu ya. Jadi segitiga persegi sangkal itu dimasukkan ke sini. Dan ini juga untuk logo yang kamera juga sih. Jadi setiap orang itu pasti memiliki rasa desain yang berbeda-beda. Apalagi kalian menekuni dalam desain grafis gitu, harus dituntut memiliki visualisasi, karena kemampuan visualisasi ini tidak semua orang yang bisa. Makanya kalian adalah orang-orang yang terpilih. Saya rasa pun di PSP 2 sudah disampaikan hal seperti itu. Jadi saya harap dengan mempelajari hal seperti ini, kalian bisa memiliki wawasan yang cukup beragam untuk mencari peluang yang ada gitu ya. Jadi desainer itu atau bidang desain grafis itu tidak hanya muluk gambar manual gitu, tapi sebenarnya manual itu bisa mengantarkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang ada yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Karena zaman sekarang itu hal-hal yang berkaitan sama desain itu sangat berkembang gitu dan sangat dibutuhkan oleh pasar gitu. Jadi saya rasa pun ketika kalian menekuni bidang desain tersebut, itu otomatis kalian memang benar-benar harus serius. Jangan pernah bermain-main dalam hal udahlah saya nggak mampu, udahlah saya nggak bisa. Perkataan seperti itu adalah perkataan dari orang-orang yang pesimis. Jadi saya harapkan kalian semua optimis. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak menuntut visualisasi yang sempurna. Saya hanya menuntut proses yang semakin berkembang gitu ya. Jadi saya harapkan kalian dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menghadapi segala hal gitu ya. Saya cuma bisa mengantarkan untuk pemahaman ini seperti ini agar tidak salah gitu, hanya sekedar itu. Tapi untuk di lapangannya kalian yang harus benar-benar berusaha untuk mendapatkan jati diri kalian gitu, untuk membuat visualisasi seoriginal dan semampu kalian untuk diminati oleh pasar gitu ya. Jadi untuk desainer sendiri itu cukup banyak, dan saya yakin desainer atau karya desain itu di pasaran cukup banyak. Tapi meskipun begitu, pasti keinginan manusia untuk melihat ataupun mendapatkan ataupun membuat sesuatu hal yang baru itu lebih tinggi daripada desain-desain yang sudah ada gitu. Saya rasa pasti bakalan beragam gitu. Kalau visualisasi itu nggak pernah ada habisnya, selalu saja berkembang. Jadi kalau misalnya dilihat visualisasi yang dulu, jadi untuk
yang jadi zaman dulu itu, zaman purba dulu gitu kan. Itu bayangin saja tidak ada logo ataupun simbol yang menunjukkan orang lain untuk mengetahui tanda gitu ya. Jadi itu akan memberikan kebingungan gitu. Bayangkan saja ketika seseorang itu tidak tahu misalnya membedakan antara toilet pria dan toilet wanita gitu. Jadi kacau itu ya di terakhirnya. Dan selalu sampaikan ke mahasiswa, visualisasi itu akan tetap berkembang selama kalian itu mau bergerak maju gitu. Jadi, dalam hal ini pengalaman, jam terbang, latihan itu penting. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan, nanti terlalu banyak sekali. Baiklah, kita akhirin perkuliahan pada minggu keempat ini saja. Sampai ketemu di minggu kelima selanjutnya. Jadi saya harapkan tugas tersebut dikerjakan dengan semaksimal mungkin semampuan kalian ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.